Halo teman-teman Rainer Budiarto, teman-teman saya ada lihat lagi film nih bagus banget teman-teman. Itu jadi ada orang ini dia berusaha ya, dia berusaha tapi dia dipecat dari pekerjaannya atau bagaimana gitu ya seorang pria. Kemudian istrinya itu ngehina dia, gugat cerai dia. Dia bilang kamu orang gak berguna, kamu orang yang pokoknya nggak bermanfaat deh, nggak bisa apa-apa kayak gitu. Saya rada lupa ini dia itu ceritanya bagaimana ya. Pokoknya dia dalam keadaan susah kayak gitu. Kemudian dia suatu waktu dia minta tolong sama bapaknya. Dia nggak punya uang katanya. Kayak gitu gambarannya lah. Akhirnya dia dikasih uang. Bapaknya masih kerja di pabrik, bapak si pria ini. Kemudian bapaknya bilang apa dia dapat informasi bahwa di kampungnya itu ada perekrutan dari Eagle untuk pemain football. Jadi mencari bakat terpendam. Dia datang akhirnya besoknya, tapi yang lamar banyak atau mau banyak gitu persaingannya. Cuman dia punya tekad, dia mau maju kayak gitu. Akhirnya dia ikutlah itu perekrutannya. Perekrutan di tesnya simple, lari gitu. Dia umur 30 tapi lari kenceng, dia larinya paling kenceng, digambarin paling kenceng pokoknya. Jadi saya aja lari disuruh lari gitu, aduh kan kita ngos-ngosan kalau lari begitu, ngeri makanya. Menang kenceng dia pokoknya paling kenceng apa gimana dia larinya. Akhirnya dilirik sama bosnya Eagle itu namanya klubnya football, bukan sepak bola tapi apa ya, yang football itu yang tabrak-tabrak, nggak tahu bola kaki juga apa namanya, apa saya salah keliru, pokoknya tabrak-tabrakan gitu tuh, yang badannya gede-gede tabrak-tabrakan nih pakai pelindung kayak gitu. Ya udah akhirnya dia ada di interview umurnya berapa, 30 gitu kan. Nah itu yang jadi rada batu sandungan waktu itu. Untuk kelas pemain umur segitu tuh dianggap udah ketuaan. Kalau di tempat kerja biasa masih ya boleh lah, masih muda-muda. Tapi kalau tempat gitu dianggap udah tua. Tapi pertimbangannya itu dia katanya rendah hati, sederhana, humble gitu. Nah, orangnya nggak sombong. Udah, dia kan ada kerjaan lagi sebagai bartender, keterima di bartender itu. Nggak tahu dia kenal sama perempuan baru lagi juga baik gitu. Dan dia tadi ngajak makan, cuman dia teringat besok tuh harus latihan. Akhirnya si perempuan tadinya kecewa, cuman tahu dia untuk masa depan dia harus ada latihan besoknya. Akhirnya udah nggak apa-apa, tapi udah kenal baik nih sama nih cewek. Cakep lagi teman-teman, dipakai bintang filmnya. Udah besoknya dia latihan, dia bawa itu kertas dari istrinya yang lama tuh, yang bilangin kamu itu nggak bisa apa-apa, kamu orang yang nggak berguna kayak gitu. Itu jadi sebagai batu pemacu ya, dia ingat dia mungkin masih sayang sama istrinya itu, cuman istrinya aja yang aneh, yang nggak tahu maunya untung aja, nggak dukung di saat susah mungkin, atau dukung tapi setengah hati. Tapi sini emang masih ada perasaan, dia maksudnya mau ya baik-baiklah kayak gitu kan. Ya tahulah kehidupan kan naik turun. Ya siapa tahu nanti siapa aja bisa aja susah, walaupun dia awalnya juga lebih kuat apa gimana. Itu kertas yang dapat hinaan dari istrinya, yang bilang dia nggak berguna, dibaca sama teman baseballnya yang menganggap dia sudah ketuaan umur 30 untuk jadi pemain football. Dibaca itu, kamu yang orang nggak berguna. Wah, diledek lagi. Bener kata istrimu, waduh, disuarain kayak gitu-gitu. Bener kata istrimu, kamu itu orang nggak berguna, orang nggak bermanfaat. Akhirnya hasil dari itu sempet karena apa ya? Karena udah ngehina apa gitu.
dia tabrak, akhirnya sih itu ditabrak waktu latihan, akhirnya dilerai sama coach, sama pelatih. Jadi dia ditabrak gimana, tapi dibuat kesel gimana deh, saya juga nggak inget banget. Dia tabrak akhirnya, tapi dilerai. Akhirnya kan dia orang tahu dia itu ngelawan juga kan, nggak mau digituin. Di waktu latihan berikutnya, ya pokoknya dipertimbangin nih, sama ini ada mungkin dipertimbangin, terima gak? Ya udah dibalik lagi, dia bilang dia memang sudah berumur 30 untuk main football, namun dia punya kerendahan hati gitu, rendah hati lagi dicamin, rendah hati, baik kayak gitu. Berarti kalau orang rendah hati mungkin dia mau belajar, mau berusaha, tidak sombong, tidak lupa diri kayak gitu. Padahal yang adalah kunci utama kemenangan. Kalau orang lupa bisa kalah loh. Kalau orang lupa diri, nganggap dirinya hebat gimana, bisa kalah kan. Ini enggak. Jadi dia rendah hati, dia mau dianggap gitu, akhirnya dia masuk ke tim. Wah, itu kemenangan. Tapi malamnya itu apa gimana, pokoknya waktu masuk ke tim kan ada pertandingan kapannya lagi, keesokan harinya gitu, kalah. Tapi dia emang usaha nunjukin sambil belajar, dan karena kerendahan hati pun oleh pemain top dia diajarin tuh cirinya orang mau nyerang tuh bentuk gaya tangan itu udah cengkramnya bagaimana nih, dia mau nyerang apa cuma nabrak apa gimana. Saya juga nggak paham nih, rada Velmi kan kadang-kadang rada cepet gitu. Akhirnya dia bisa lihat gerakan tangan, dan itu selalu benar karena yang ngomong ini orang yang udah berkecimpung dan ahli dah kayak gitu. Dan karena dia rendah hati, dia diberitahu nih ilmu seperti ini gitu. Akhirnya apa, dia latihan lagi sama teman kampungnya, dia bela teman kampungnya, pendukung dia makin banyak, dan dia ngeliat juga di perjalanan pulang naik mobil loh udah ada yang udah pakai nomor jaket bajunya dia, nomor baju dipakai sama anak-anak. Jadi dia ngerasa dia itu emang disemangatin, banyak yang menaruh harapan ke dia. Kemudian ya udah berlatih, dan dia betul-betul struggle, berusaha benar-benar biar bisa menang. Akhirnya saking dia itu punya tenaga yang nggak kelihatan, dia itu mau tunjukin dia bisa. Ya nggak tahu lah film apa gimana, dia menang akhirnya. Pada akhir ia menang, bersorak, termasuk pacar barunya, orang-orang kampungnya mungkin juga pada mendoakan, dan dia jadi dikenal Vince Papalama apa namanya Papalama apa ya udah pokoknya gitu. Dia menang, semua bersorak. Ayahnya yang juga udah katanya diberhentikan dari pekerjaannya. Semua merasa bersyukur, merasa bahagia. Akhirnya filmnya berakhir teman-teman. Jadi kita balik lagi ke kesusahan kita terus usaha yang bagus, yang baik. Jangan kita macem-macem, jangan kita aneh-aneh, jangan kita nakal jadi orang, jangan kita jadi orang jahat. Selalu jadi orang baik, selalu melakukan yang terbaik gitu. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye bye teman-teman.